Oke, saya akan menjelaskan tentang pop-up kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi mempunyai aturan, yaitu bilangan oksidasi unsur dalam keadaan bebas sama dengan 0. Bilangan oksidasi ion dari satu atom sama dengan muatan ionnya. Yang ketiga, jumlah total bilangan oksidasi sama dengan 0. Yang keempat, jumlah total bilangan oksidasi dalam ion poliatomik sama dengan muatan ion tersebut. Bila muatan ionnya min 1, berarti totalnya harus min 1. Tetapi kalau totalnya plus 1, berarti total akhir harus plus 1. Lalu kita lanjut ke redox. Di redox saya udah ada satu soal di sini. Ini kalau ada soal begini, kita cari bilangan oksidasinya setiap atom. Lalu kita cari hasil reaksi oksidasi dan reduksi. Kalau reaksi oksidasi itu yang mengalami peningkatan, kalau yang reduksi itu yang mengalami penurunan. Di sini I2 mengalami peningkatan di atom KiO dan yang reaksi reduksi mengalami penurunan di atom Ki. Sehingga hasil oksidasi ada KiO dan hasil reduksi ada Ki. Kita mencari oksidator, itu adalah atom yang mengalami penurunan ada bilangan oksidasi. Sehingga kita harus I2, karena I2 itu mengalami penurunan. Tetapi reduktor yaitu atom yang mengalami peningkatan. I2 juga mengalami peningkatan di KiO. Lalu kita lanjut lagi ke bab penyetaraan persamaan reaksi. Kalau penyetaraan persamaan reaksi ini ada dua cara. Yang pertama, ada secara langsung. Kalau secara langsung itu kita hanya melihat dari kiri dan kanan. Kalau misalnya belum sama, hanya tinggal dikalikan depannya saja biar sama. Yang kedua ada dengan aljabar. Kalau dengan aljabar ini kita menambahkan satu huruf A, B, C. Ini mungkin bisa sampai Z kalau atomnya banyak gitu. Nah, yang pertama kita harus lakukan mencari persamaannya. Ini kita ada Fe, A, O, di sini 2B, Fe di sini 2C bagian kanan, dan O sama dengan 3C di sini. Lalu kita buat persamaannya di sini. Kita mencari C-nya dahulu. C ketemu 1. Ini kenapa dikalikan 2, nanti saya akan jelaskan. Lalu ada A sama dengan 2C, karena C-nya di sini 1, makanya A sama dengan 2. Lalu 2B ketemu 3/2, karena di penyetaraan tidak boleh ada pecahan, kita kalikan 2, sehingga semua yang tadi kita temukan semuanya harus dikalikan 2 dan memiliki hasil seperti ini. Kita lanjut ke tata nama. Kalau tata nama ini kita harus belajar ininya dahulu saja, yang monoatomik, poliatomik. Lalu yang atom bermuatan -1. Ini kalau kita sudah hafal ini sangat membantu juga di bab yang bilangan oksidasi yang tadi. Ini itu juga ada contohnya. Lalu kita lanjut ke bab berikutnya. Kita menuju bab stoikiometri. Kalau stoikiometrik itu ada hukum dasar kimianya. Pertama, ada hukum kekalahan massa, yaitu massa total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan zat total zat-zat yang reaksi. Jadi misalnya ada O2, ada oksigen sama karbon, itu totalnya 17 gram. Setelah bereaksi, mereka totalnya tetap 17 gram. Lalu ada hukum kedua, yaitu hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Lalu hukum ketiga, itu hukum kelipatan perbandingan. Lalu yang keempat, ada hukum perbandingan tetap, yaitu volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Lalu ada yang kelima, itu adalah hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas volume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama.
Tentu juga ada contoh soalnya di sana. Oke, kita lanjut ke massa atom. Pertama-tama ada massa atom rata-rata. Ini mencari massa atom rata-rata dari satu atom. Lalu juga ada massa atom relatif, yaitu dengan lambang ARXX. Itu ada atom tersebut dengan rumus seperti itu. Itu ada contoh soal, misalnya ada N. Kita memakai rumus massa rata-rata satu atom per 1/12 massa satu atom C12. Lalu juga ada massa ARX dan massa rumus relatif yang memiliki rumus seperti itu, dan itu ada contoh soal dari MrNH4 2SO4. Lalu kita membahas tentang mol. Pertama ada apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia itu adalah penataan ulang susunan atom-atom dalam suatu molekul. Lalu di sini juga dijelaskan tentang volume molar, yaitu volume 1 mol gas pada tekanan dan suhu tertentu yang memiliki rumus tersebut. Nah, di volume molar juga dijelaskan bagaimana mencari massa molar, jumlah suatu atom juga. Lalu berikutnya kita membahas tentang hukum tentang gas. Pertama itu ada hipotesis Avogadro yang memiliki perbandingan V1 banding V2 sama dengan N1 banding N2. Saya sudah menunjukkan contoh di sini. Misalnya ada VNO per VCH4. Kita di sini disuruh mencari VNO-nya. Kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya, lalu kita akan ketemu jawabannya. Lalu juga ada hukum gas ideal. Hukum gas ideal ini dicampur dari tiga hukum. Itu adalah hukum Boyle, yang yaitu tekanan berbanding terbalik dengan volume tetapi pada suhu yang tetap. Kalau hukum Charles itu volume sama dengan suhu pada suhu yang tetap. Lalu kalau hukum Avogadro yaitu volume sama dengan N pada tekanan dan suhu yang tetap, sehingga menghasilkan rumus V sama dengan NT per P atau V sama dengan R N kali T per P. Ini ada contoh yang saya buat. Itu adalah contoh yang saya buat, bisa dilihat. Ya, sekian dari pop-up saya. Terima kasih.